Semangat pagi di Jumat Advent ketiga 18 Desember 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan melanjutkan merenungkan sabda dari bacaan kemarin, leksionari bacaan Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 24 menjadi bacaan hari ini demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, Yusuf dan Maria dipilih oleh Tuhan Allah menjadi umat yang diberkati karena keduanya dikehendaki untuk menjadi jalan bagi hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Namun kita tahu bahwa anugerah dari Tuhan Allah tersebut pada awalnya sulit diterima oleh Yusuf dan Maria. Kesulitan itu terjadi karena realita pandangan masyarakat. Kesulitan itu terjadi karena banyak pertimbangan etis moral secara manusiawi dan hal-hal yang lainnya. Ketika keduanya baru bertunangan, Maria telah mengandung atas kehendak Roh Kudus. Bagi masyarakat, kejadian ini tentu tidak umum karena melanggar peraturan tentang hubungan di antara orang yang bertunangan. Yusuf bimbang dan risau hatinya karena takut untuk meneruskan hubungannya dengan Maria. Malah ia telah berencana untuk mengakhiri pertunangannya dengan diam-diam, dengan tujuan supaya Maria tidak mendapat malu. Namun demikian, Tuhan Allah memiliki rancangan yang berbeda.
ketika Yusuf berpikir untuk mengakhiri hubungannya, malaikat Tuhan Allah berbicara kepada Yusuf melalui mimpinya dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Tercatat di dalam ayat 20 dan 21 bacaan Injil hari ini. Anggota keluarga Allah, dari cerita agung ini, mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, bahwa yang pertama, supaya kita mau dipakai oleh Tuhan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, sekalipun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan, pikiran, dan kehendak kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, seringkali dipengaruhi oleh cara pandang lingkungan masyarakat kita berada. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita bimbang akan kehendak Tuhan yang hendak memakai kita, karena pertimbangan pikiran dan cara pandang masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah, bila Tuhan Allah telah berkehendak dan mengutus kita, apa yang akan kita lakukan? Oleh karena itu kita harus senantiasa ingat bahwa kita diciptakan untuk melaksanakan panggilan Tuhan Allah, bukan sebaliknya memakai Tuhan Allah, memaksa Tuhan Allah untuk mengikuti keinginan kita, memaksa Tuhan Allah untuk mengikuti cara pandang masyarakat lingkungan kita berada, memaksa Tuhan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita dan lain sebagainya. Selayaknya sebagai anggota keluarga Allah, kita selalu belajar seperti Maria dan Yusuf untuk kemudian taat menjalani panggilan Tuhan, sekalipun itu bertolak belakang dengan cara pandang yang ada, bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat di mana kita tinggal dan lain sebagainya. Bukan asal berbeda dengan cara pandang masyarakat, bukan hanya asal pokoknya aku ora podo karo masyarakat di sekitarku. Bukan itu tujuannya. Namun harus diawali dengan keyakinan hati bahwa Allah yang memanggil itu beserta pada diri kita sepenuhnya. Hingga sekalipun kita berbeda dengan cara pandang masyarakat dan lingkungan kita, kita juga yakin pada saatnya mereka juga mengakui bahwa yang kita jalani adalah bagian dari karya Allah karena kita melakukan kehendak Allah. Tatkala orang banyak merasakan karya Allah tersebut, pada saatnya juga mereka akan mengakui Immanuel. Seperti catatan di dalam ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah, memampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, tidak hanya hari ini, tetapi sepanjang kehidupan anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, Tuhan Allah berkenan memakai setiap kita di dalam keterbatasan kita masing-masing. Hanya kesediaan kita untuk menyelaraskan diri pada kehendak-Nya. Memang ada cara pandang masyarakat yang sering kali berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Namun ketika kita yakin kita mewujudkan kebenaran kehendak Allah,
pada saatnya masyarakat juga akan turut bersorak, Sang Immanuel ada, Tuhan menyertai kehidupan semua umatnya. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan yang selalu berkehendak untuk memakai kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91, bait pertama, kedua, dan ketiga. Putri Sion, nyanyilah, soraklah di dalam kehidupan ini. ada salam
Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau berkenan memakai setiap kami anggota keluarga Allah sebagai jalan damai sejahtera-Mu untuk mewujudkan penyertaan-Mu bagi seluruh isi dunia. Sekalipun kami sadar ketika belajar kepada Maria dan Yusuf, ketika kami menerima apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan yang terbaik, seringkali berbeda dengan kehendak dan pikiran yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di sekitar kami. Namun tatkala kami meyakini itu yang terbaik dan harus kami lakukan karena itu kehendak Allah, kami boleh melakukannya. Dan keyakinan kami pada saatnya masyarakat juga akan merasakan bahwa itu karya-Mu dan mereka pun turut merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan. Di tengah-tengah suasana pandemi yang sulit saat ini, Tuhan juga berkarya bagi setiap kami untuk kebaikan. Allah kehidupan, kami berdoa untuk setiap aktivitas kerja yang akan kami jalani hari ini. Biarlah kasih penyertaan dan setia-Mu ada dan kami selalu merasakan pertolongan-Mu. Anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi karena sakit penyakit, baik yang posisinya di rumah karena sakit penyakit yang sudah menaun, yang sudah lama dan menurut perkiraan dokter harus tetap ada di dalam raga manusia. Tuhan berkuasa. Sakit penyakit yang karena dampak COVID ataupun anggota keluarga Allah yang sedang dirawat di rumah sakit, biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi semuanya. Allah kehidupan, kami sekarang berdoa untuk anak-anak dari anggota keluarga Allah yang belajar mengenal akan kasih Tuhan di dalam kehidupan melalui sarana mereka berpendidikan, melalui sarana kehidupan ketika terjadi pandemi COVID. Biarlah kasih setia-Mu yang ada, para orang tua yang mendampingi pun Tuhan layakkan, memampukan anak-anak mereka mengenal akan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan usia produktif para muda-mudi yang tetap bekerja dalam suasana pandemi, namun tetap juga merasakan kasih penyertaan pertolongan-Mu karena Engkaulah Sang Immanuel bagi mereka. Allah kehidupan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah suasana yang sulit ini. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi yang ada tetap kami aturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kebijaksanaan tetap kami mohon Engkau tambahkan bagi kehidupan mereka, sehingga pelayanan mereka juga boleh menjadi kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalaupun ada kelemahan, kesalahan karena perilaku, karena sikap, ataupun karena watak serakah manusia dalam kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, mohon ampun. Para medis dalam setiap kehidupan menjadi garda paling depan dalam suasana pandemi, tetap mengandalkan Engkau sebagai Allah pengayom, penolong, dan Allah sumber kehidupan yang sejati. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu menggapai damai sejahtera-Mu juga nyata dalam kehidupan. Gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan diri di dalam memperingati Natal sebagai hari kelahiran-Mu, namun juga tetap mengarahkan hidup untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan berkuasa atas gereja-gereja Tuhan. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan menyesuaikan diri, menyelaraskan diri pada kehendak Allah. Sekalipun itu juga berbeda dengan kondisi pemahaman masyarakat yang di sekitar, karena kita yakin kehendak Allah yang terbaik dan itu mewujudkan penyertaan-Nya bagi kehidupan semua umat. Kita menerima berkat-Nya seperti yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.